Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Bab 3358, Pengumuman Resmi. Bab 9096 sampai dengan bab 9100. Setelah malam fermentasi ini, kabar bahwa Tawana akan datang ke Jinling untuk menggelar konser perlahan menyebar ke seluruh negeri. Meski rumor ini belum terkonfirmasi, namun nampaknya sangat dapat dipercaya, sehingga para penggemar di seluruh tanah air mulai membahas keaslian masalah ini. Menjelang pagi hari kedua, sudah ada beberapa pencarian hangat di internet tentang rumor konser ini. 10 daftar pencarian terpopuler di media sosial adalah Tawana Suite mungkin akan mengadakan konser pertamanya di China di Jinling. Pencarian terpopuler ketiga juga terkait dengan Tawana. Changying Otomobil dikabarkan akan menjadi pembawa acara konser Jinling Tawana Suite. Segera setelah itu, pencarian terpopuler keempat adalah Changying Otomobil belum menyatakan posisinya terhadap rumor tersebut. Pencarian terpopuler ke-10 adalah jika Tawana datang ke China untuk bernyanyi, apakah Anda akan pergi dan menontonnya? Setelah pagi hari berdiskusi di internet, hot search yang semula menduduki peringkat keempat, yaitu hot search yang belum diungkapkan posisinya oleh Changying Otomobil, berangsur-angsur melonjak ke hot search pertama. Karena seiring berjalannya waktu, jika masalah ini salah, maka masuk akal jika agar tidak dicurigai sebagai spekulasi, Chang Che harus keluar tepat waktu untuk membantah rumor tersebut. Meskipun beberapa perusahaan kecil akan mengambil keuntungan, mereka menggunakan berita palsu untuk meningkatkan popularitas dan mempromosikan diri mereka dalam bentuk terselubung. Namun di balik Changying Otomobil terdapat dua keluarga super, keluarga Y dan keluarga An. Changying Otomobil pasti tidak akan mengarahkan atau bertindak berdasarkan rumor untuk mempromosikan dirinya. Oleh karena itu, Changying Otomobil sudah lama tidak membantah rumor tersebut, yang menandakan bahwa hal tersebut mungkin benar-benar akan membuahkan hasil. Di bawah pencarian panas ini, banyak netizen yang bersemangat Keong Zhang Ying Che Guan Fang, berharap mereka bisa melakukannya secepatnya, buat pengumuman untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, tidak ada akun resmi Changying Otomobil yang mempublikasikan berita apapun tentang masalah ini. Dan akun resmi ini tidak memperbarui berita lainnya sepanjang pagi. Perilaku abnormal ini membuat para penggemar bingung. Meskipun mereka merasa masalah ini menjadi semakin masuk akal, mereka juga merasa ragu untuk membalas terlalu banyak harapan karena takut kehilangan segalanya. Lagi pula, rumor tentang konser Tawana telah keluar lebih dari satu kali, dan setiap saat, para penggemar sangat heboh dan akhirnya kecewa. Banyak netizen yang mengunjungi akun media sosial Tawana untuk meninggalkan pesan berisi pertanyaan,
namun tidak ada satupun dari Tawana maupun tim kerjanya yang menanggapi hal tersebut. Hal ini membuat segalanya menjadi lebih aneh. Chang Ying Auto tidak merespon, begitu pula Tawana. Namun jika hal tersebut hanya sekedar rumor atau rumor yang tidak berdasar, maka tim Tawana pasti akan berdiri untuk membantah rumor tersebut agar tidak merugikan kepentingannya sendiri dan tidak disia-siakan popularitas sendiri. Namun, jika mereka tidak berbicara, apakah ini berarti masalah ini lebih dapat dipercaya? Justru karena tidak ada pihak yang memberikan tanggapan apapun sehingga memberikan ruang bagi netizen dan penggemar untuk berspekulasi. Pukul 7 malam, Tawana tiba-tiba memposting update baru di media sosialnya. Dalam postingan tersebut, dia mengungkapkan isi hatinya ke kamera dengan tangannya. Dan keterangannya adalah, "Halo, Tiongkok." Begitu berita ini keluar, netizen pun langsung heboh. Jika dia tidak datang ke Tiongkok untuk mengadakan konser, mustahil baginya untuk memposting postingan seperti itu tanpa membantah rumor tersebut. Dalam sekejap, semua penelusuran terpopuler terkait dirinya di media sosial domestik menempati urutan teratas daftar. Dari penelusuran terpopuler pertama hingga ke-10, 8 diantaranya terkait dengannya. Awalnya, apa yang Ye Chen katakan padanya di WeChat adalah bahwa setelah hari yang panas, dia akan secara resmi mengumumkan keputusan untuk mengadakan 20 konser di media sosialnya. Namun, Tawana jelas memahami hype lebih baik daripada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa dalam kasus ini harus seperti hitungan mundur 5 detik, di mana beberapa langkah harus dirancang untuk secara bertahap mengekspos semua pengaturan pertunjukan. Antusiasme para penggemar perlu dimobilisasi sedikit demi sedikit, terus memberikan kejutan, dan terus mendorong lebih tinggi seperti roket multi-tahap. Oleh karena itu, postingan media sosial pertamanya hanya untuk menyapa Huaxia, tetapi tidak mengumumkan informasi penampilannya. Namun meski begitu, itu cukup membuat para penggemarnya tergila-gila. Pasalnya para penggemar hampir yakin kunjungan Tawana ke China untuk menggelar konser kali ini memang benar adanya. Hanya berita ini yang menyebabkan semua media berita di negara itu segera mengeluarkan pemberitahuan push. Ponsel Ye Chen penuh dengan banyak pop-up, semuanya berhubungan dengannya. 2 jam kemudian, ketika popularitas di internet mencapai titik tertinggi baru, Tawana memposting pembaruan lainnya. Kali ini dia memposting foto ibu jari dan jari telunjuknya membandingkan hati mereka, dengan teks, "Halo, Jinling." Wow, Xiao Curan tiba-tiba berteriak di rumah. Dan dia berkata dengan penuh semangat, "Suamiku, Tawana akan datang ke China untuk mengadakan konser, dan dia benar-benar datang ke Jinling." Penggemar Jinling merasa mereka merayakan tahun baru lebih awal. Dalam keadaan apa hal baik sebesar itu bisa terjadi pada saya? Dalam peringkat kota di daratan Tiongkok ini, Jinling tidak memiliki peluang untuk masuk 5 besar. Tawana datang ke Tiongkok untuk pertama kalinya dalam hidupnya untuk mengadakan konser.
dan dia memilih Jinling sebagai tempatnya tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak berani memikirkannya. Netizen dari kota lain, sembari meratapi alasan Tawana tidak memilih kotanya sendiri, juga mulai menanyakan cara transportasi dan waktu yang dibutuhkan dari kotanya sendiri ke Jinling. Banyak orang yang memiliki ambisi besar di lingkungan pertemanannya dan bersumpah untuk menghadiri konser pertama Tawana di Tiongkok, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk menyaksikan sejarah. Banyak orang bahkan sudah mulai meneliti tempat pertunjukan besar dan hotel-hotel di sekitar Jinling, dan menambahkan hotel-hotel yang mereka minati ke dalam koleksi mereka, menunggu waktu pertunjukan ditentukan dan segera melakukan reservasi. Sebagian besar hotel di Jinling juga sangat bodoh. Agar tidak melewatkan kesempatan besar untuk menaikkan harga, mereka segera menghapus semua listingan secara online setelah setengah bulan, untuk mencegah orang memesan listingan dengan harga murah terlebih dahulu. Dilihat dari pengalaman pertunjukan berskala besar di kota-kota lain, mudah saja harga rumah naik beberapa kali lipat pada hari-hari sebelum dan sesudah pertunjukan. Namun, pemerintah kota Jinling melakukan intervensi dalam masalah ini dengan sangat tepat waktu. Meskipun mereka belum menerima berita pastinya dan tidak tahu kapan pertunjukan tersebut akan diluncurkan, untuk mencegah masyarakat di seluruh negeri kecewa terhadap Jinling, mereka segera membuat janji dengan semua hotel. Permintaan pertama yang dibuat oleh penanggung jawab adalah tidak peduli hari apa Tawana memilih untuk tampil di Jinling, tarif kamar di hotel-hotel besar selama 5 hari sebelum dan sesudah pertunjukan tidak boleh lebih tinggi dari yang sama periode tahun lalu. Dengan kata lain, jika Tawana dijadwalkan buka pada tanggal 6 Februari, maka harga rumah Istana Buckingham mulai 1 hingga tanggal 10 Februari tahun ini harus sama atau lebih rendah dari harga sebenarnya pada kisaran tersebut tahun lalu. Akibatnya, ruang untuk kenaikan harga hotel dihilangkan sama sekali. Begitu berita ini diumumkan, langsung dipuji oleh masyarakat di seluruh tanah air. Bagi mereka yang pergi menonton konser keluar kota, selain biaya tiket pertunjukannya sendiri, akomodasi juga bisa dianggap sebagai biaya yang besar. Jenis akomodasi sementara yang menaikkan harga pedagang memang akan merasa sangat jijik. Wawancara di Jinling ini telah menghilangkan kemungkinan ini dengan sempurna. Saat semua orang menunggu pengumuman resmi waktu konser, Tawana mengunggah video di media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, Tawana menghadap kamera dan berkata sambil tersenyum, "Halo, penggemar dan teman-teman Tiongkok. Saya Tawana Sweet. Saya yakin Anda telah melihat 2 pembaruan yang baru saja saya posting. Ya, saya telah berkonsultasi dengan Changying Automobile of China Jinling. Timku dan aku juga saya akan pergi ke Jinling dalam waktu dekat dan bersiap untuk mengadakan konser solo pertama saya di China di sana. Sekarang sudah pasti pertunjukannya akan diadakan di Jinling, telah dikonfirmasi Changying Automobile dan saya secara resmi. Informasi detailnya akan diumumkan bersama." Setelah mengatakan ini,
Tawana berkedip ke arah kamera dan berkata dengan cara yang misterius. Namun, ada satu hal lagi yang ingin saya ungkapkan kepada semua orang, yaitu, jumlah konser saya di China kali ini bukan 1, juga bukan 2 pertandingan atau 3 pertandingan, tapi 20 pertandingan. Apakah kamu siap menyambutku? Bersambung.